Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, kita belajar ya untuk seputar lambung. Kita batasi pembahasan kita ya di seputar lambung dan semoga dengan bertambahnya ilmu ya akan kesehatan ya kita nanti akan bisa mempelajari ilmu-ilmu kesehatan ke beberapa keluhan-keluhan lain ya. Namun untuk saat ini teman-teman ya, kita batasi dulu pembahasan kita di seputar lambung ya, baik itu GERD, gastritis ya, dan kita tambah di leaky gut ya. Ini sindrom usus kebocoran usus halus gitu ya. Karena ini satu kesatuan gitu ya. Oke teman-teman, saat ini saya akan menanggapi salah satu komen dari teman kita Kak Minhajudin ya. Saya bacakan ini komennya berurutan dan hampir sama semua. Saya bacakan mulai dari atas. Saya begat terusan, tidur malam berantakan, kaki kesemutan, BB turun, mohon solusi bang. Oke, saya bacakan yang kedua. Bang, saya sudah mantang makan tapi perut terasa begat terusan, BB turun, tidur malam berantakan, kaki kesemutan. Bagaimana bang solusinya? Oke, saya merasa begah, BB turun, tangan dan kaki kesemutan, solusinya bagaimana bang? Oke, untuk Kak Amin Hajudin. Jadi keluhan seputar lambung ya, yang lambungnya merasa begah ya, itu adalah ketidak idealan pH asam lambungnya. pH asam lambung kita harusnya ideal Kak, di asam ya 1 sampai 3. Ketika karena pola makan kita mungkin kita terlalu sering konsumsi makan makanan yang mohon maaf ya tinggi kalori ya, yang digoreng, bertepung terigu dalam jangka waktu panjang, dan kita minim merawat mikroba usus kita dengan konsumsi probiotik, itu bisa membuat terganggunya keseimbangan ya di dalam mikroba usus kita, sehingga GERD juga bisa terjadi ya. pH asam lambung kita juga bisa terganggu gitu. Kemudian tidur malam berantakan. Umumnya kalau sedang mengalami GERD ya, pH asam lambung kita kan tidak ideal ya. Katup LS kita terbuka Kak. Asam lambung yang harusnya dia diam di lambung dia naik ya, naik ke esofagus, ke tenggorokan, bisa sesak, bisa dada panas. Untuk kakak tidak mengalami sesak ya, namun mengalami begah, itu kalau tidak segera ditangani, itu akan membuka katup LES-nya. Katup LES-nya bisa ketekan terus ya, dan lama-lama ya dia akan terbuka gitu ya, sehingga bisa sesak, bisa dada panas gitu. Oke, tidur malam berantakan, BB turun, itu adalah sudah ciri dari penyerapan nutrisi tidak maksimal ya, terganggu di usus halus kita, umumnya mengalami leaky gut ya. Penyerapan nutrisi udah tidak maksimal, biasanya nyeri-nyeri otot. Untuk kakak kaki kesemutan, tangan kesemutan, itu untuk efek-efeknya. Oke, untuk solusinya perhatikan ada perih atau panas gak di lambungnya. Kalau di lambung tidak ada panas perih ya berarti aman, lambung aman. Langsung saja konsumsi cuka apel. Rekomendasi cuka apel yang saya pakai Detablis Vinega. Kalau mau beli di TikTok saya namanya Rubistor seputar lambung, silakan dicek TikTok saya. Pakai ini Kak, pakai cuka apel ini Detablis Vinega. Silakan dicari ini ya. 500 ml ada, 250 ml ada. Ini adalah terapi. Untuk apa? Mengembalikan pH asam lambung kita agar ideal. Ini rasanya asam banget. Cara minumnya 1 sendok cuka apel dilarutkan di segelas air. Diminum sebelum makan pagi dan sebelum makan sore. Ya, ditambah lagi sebelum tidur juga oke lah. Namun yang harus itu sebelum makan pagi. Ya, rutinkan kata kuncinya. Saya dulu konsumsi ini Kak, kurang lebih di 7 bulan. Dan GERD anxiety saya pulih. Untuk kakak masih belum ada kecemasan. Ini kalau tidak segera ditangani akan timbul kecemasan. Kecemasan itu namanya anxiety. Anxiety itu ya, ada ketidakseimbangan hormon serotonin kita atau hormon kebahagiaan. Hubungan ke otak ini ya, di sini ini ada istilahnya, ini ada penghubung lah ya, ada penghubung antara usus halus ya dengan otak, ini ada penghubung istilahnya. Jadi kalau di usus kita ini mengalami gangguan ya, itu dalam lama kelamaan itu akan terjadi anxiety, gejala kecemasan, ketakutan berlebih, sendirian takut, di keramaian takut, ya motoran takut, mobilan pakai nyetir mobil takut.
Saya sudah mengalami itu semua. Renang pun kita takut, takut kedalaman. Pikiran kita udah kemana-mana. Karena terganggu hormon serotonin kita. Hormon serotonin adalah hormon kebahagiaan. Di mana dia diproduksi di mana teman-teman di pencernaan kita. Ya, kalau pencernaan kita terganggu ya akibat pola makan kita yang mungkin mohon maaf buruk ya, itu akan terjadi ya. Jadi kita ini mungkin minim pengetahuan. Saya juga ya saya ya. Jadi ini saya ibaratkan ke saya. Saya minim pengetahuan akan pentingnya probiotik. Sehingga saya mengalami GERD yang disertai dengan anxiety ya, itu dari leaky gut itu di 1 tahun yang lalu ya. Saya jaga pola makan, saya minum cuka apel, sembuh 9 bulan. Setelah sembuh, saya kembali ke pola makan bebas. Saya makan berpengawet, snack-snack, tepung-tepungan, gluten, gandum, saya konsumsi semua, tepung terigu. Akhirnya dalam jangka waktu 4 bulan saja saya sakit lagi. Namun tidak begitu parah, hanya keliengan, kemudian kecemasan, anxiety, dan kelelahan kronis atau capek banget dan nyeri-nyeri otot. Dan setelah saya pangkas semua tepung terigu ya, makan makanan apa yang berpengawet, susu, kedelai. Kedelai itu banyak yang GMO juga. Saya pangkas semua dan rutin puasa dan alhamdulillah di 3 sampai 4 minggu ini ya, sekarang ini masih 4 mingguan ini sudah membaik dengan sangat bagus sekali ya. Tinggal anxiety sedikit saat malam. Jadi malam kalau motoran kecemasan itu masih hadir karena konsentrasinya kan perlu konsentrasi yang penuh ya. Dan di tubuh ini masih belum siap ya. Jadi terkadang masih terjadi ketakutan atau tidak tenang gitulah. Oke, itu ya untuk kakak Minhajudin. Kemudian pola makannya dijaga, jangan makan yang itu tadi tepung terigu ya dari gandum, jangan roti tawar, biskuit tidak boleh kak. Goreng-gorengan apalagi itu ya, gorengan itu tidak boleh. Dia dari tepung terigu yang digoreng udah tidak boleh ya. Hindari dulu makanan-makanan yang tidak alami atau ultra processed food ya, sosis, nugget, snack-snack, kue-kue, kerupuk tidak boleh ya. Kemudian hindari juga produk kedelai yang GMO. Kalau kedelai lokal aman silakan. Kemudian makannya apa Kak? Ya nasi, sayur-sayur bening ya. Kemudian ikan ya, ikan tawar, ikan air laut coba dulu kalau enggak mual silakan konsumsi. Kemudian telur, ayam gitu ya. Silakan dikonsumsi ini. Contohnya ini lele, teman-teman. Ya lele digoreng enggak apa-apa lah ya, pakai minyak baru ya. Karena kan lele terkadang itu agak sulit ngolahnya kalau digoreng lah masih gurih lah seperti itu. Oke gitu Kak untuk Kak Minhajudin ya. Silakan untuk konsumsi cuka apel dengan syarat tidak ada perih, tidak ada panas, tidak ada nyeri ulu hati, silakan untuk konsumsi cuka apel. Ya, ini asam lambungnya sedang bermasalah. Ya, kesehatan dari pencernaan kita harus diperbaiki, jaga pola makan, nutrisi masuk, gitu ya. Kemudian cukupi juga dengan nutrisi-nutrisi lainnya, misal madu. Kalau saya pakai madu, nih ini contoh madu yang saya pakai. Ya, saya pakai madu alami, silakan kalau mau memakai juga. Madu itu multivitamin, teman-teman, ya. Jadi dia itu mengandung beberapa vitamin dan mineral yang apa ya istilahnya di mix ya. Istilahnya dia alami ya dari alam gitu ya. Sehingga bisalah kita kombinasikan. Namun madu carilah madu yang murni. Jangan asal-asalan kalau mau beli madu. Tambahan vitamin D3 boleh, K2 boleh itu ya. Kalau didapatkan dari makanan cukup ya enggak usah konsumsi suplemen. Gitu Kak ya. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk Kakak. Jadi pentingnya menjaga kesehatan pencernaan kita. Kalau semisal kita ini mengalami gangguan pencernaan, kayak hal-hal seperti ini sangat-sangat sering kita jumpai. Karena apa? Umumnya teman-teman ya kita ini itu tadi jarang atau tidak pernah mengkonsumsi probiotik ya. Cuka apel ini probiotik Kak ya. Cuka apel ini probiotik. Dia fermentasi dari apel, mengandung bakteri baik ya. Untuk terapi pemulihan asam lambung gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Bisa komen teman-teman semua kalau mungkin jawaban saya kurang oke lah ya atau kurang mudah dipahami ya. Nanti kita balas lagi dengan video. Intinya di channel ini kita belajar bersama. Saya adalah pejuang GERD ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis ya. Saya adalah pejuang GERD yang alhamdulillah sudah pulih, teman-teman ya. Di sini berusaha berbagi pengalaman dan jangan dikira yang sudah pulih pola makan bebas aman. Ternyata tidak aman. Saya mengalami lagi nih.
keluhan-keluhan seputar keliengan, lemes ya, anxiety itu ternyata berasal dari kesehatan usus halus kita. Oke, teman-teman, mohon maaf ya apabila ada salah kata. Sekian dari saya, kita ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.